Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kelompok apa sudah ada Bapak Ibu? Kelompok satu, bentar ya. Pak Julian, Pak Gali, Pak Andri. Lihat ada. Dan kelompok dua Januar, Jen, ada. Lalu di kelompok empat, maaf, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, Pak Sudarman ada, Pak Nada. Oke. Kelompok lima. Sekarang sudah tidak ada kelompok 5 Pak Zul, karena enggak, sampai 4 ya. 5 di lebur ya. Oke. Langsung saja Bapak Ibu, seperti arahan Prof tadi bahwa pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus terhadap 4 hal. Yang pertama tadi adalah judul atau alternatif judul yang Bapak Ibu kelompok rekomendasikan. Yang kedua artikel, beberapa artikel yang menginspirasi judul, bahkan juga research questions-nya. Lalu yang ketiga yang mungkin Bapak Ibu asumsikan sebagai gaps atau kebaruan dari penelitian Bapak Ibu ini. Nah, lalu nanti ke research questions-nya, kira-kira pertanyaan apa yang akan dipecahkan atau dibahas pada penelitian kali ini. Kalau memang saya boleh menawarkan kelompok mana saja dulu yang ingin share screen atau ingin lebih dahulu memaparkan, siapa tahu sudah siap atau bagaimana, silahkan saya tawarkan dahulu dari kelompok 1, 2, 4. Pak Janu siap, Pak Janu. Pak Janu. Kelompok 1 berarti Pak Janu. Siap mendengarkan dulu. Pak Gali itu tadi yang minta dulu. Oke. Kalau gitu kelompok yang lain mungkin ada yang ingin volunteer atau bagaimana, pengen sedikit lah mungkin menjabarkannya. Iya, kita sudah, Pak Andri sudah masuk. Monggo, ayo. Monggo. Waktunya ya sudah jam 2:10 ya, mungkin 20 menit lagi kita percepat. Silakan Pak Andi. Ya. Terima kasih Pak Jul atas waktunya. Ya. Saya sharekan ya Mas. Nggak usah, Pak Gali. Saya nge-share sendiri Pak Gali. Bentar Pak Gali, ada tambahannya Pak Gali. Oh, ada tambahan? Iya. Oke. Enggak apa-apa. Siap. 7 menit Pak Andri ya. Mohon maaf Pak Andri ya, saya biar nanti ke bagian teman yang lain. Oke, siap. Terima kasih Pak Andri, silakan. Sudah ini ya, terlihat untuk tampilan PPT-nya? Iya, terlihat Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan mempresentasikan sedikit terkait dengan judul yang akan kami ambil nanti. Jadi memang kemarin sesuai dengan pertemuan yang pertama, tema yang kita ambil kelompok kami itu terkait dengan perkembangan motorik. Nah, kemarin kami juga melakukan beberapa kajian ilmu yang terkait dengan perkembangan motorik. Jadi ada beberapa topik yang nanti kaitannya dengan tema tadi. Jadi di sini ada 9 topik. Ini nanti yang akan kita turunkan lagi ke dalam judul yang akan kita ambil. Jadi nanti arahnya kami pada topik yang kelima terkait dengan perkembangan motorik serta implikasinya dalam latihan dan belajar. Jadi memang ada beberapa kajian terkait dengan tema tadi, ada pertumbuhan, ada fase, ada perkembangan, sampai nanti arahnya ke periode akhir masa kanak-kanak. Oke. Nah, di sini berdasarkan kajian tadi ada dua judul yang coba kami angkat. Jadi yang pertama ini terkait dengan pengaruh latihan koordinasi dan kecepatan terhadap akurasi tendangan. Yang kedua adalah pengaruh tingkat kebugaran jasmani terhadap prestasi belajar mahasiswa for MKT. Ini adalah dua judul yang
kemarin kami diskusikan, kelompok kami diskusikan, jadi ada 2 judul yang berbeda lagi dengan yang pertama kemarin. Kemarin coba kami cari, rupanya ini agak susah untuk mencari beberapa penelitian yang relevan terhadap judul yang kemarin. Jadi kami rubah lagi yang sesuai dengan artikel jurnal internasional. Nah, yang bagian pertama ini terkait dengan menentukan judul. Jadi landasannya ada beberapa, ini ada kutipan-kutipan berdasarkan artikel sebelumnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada beberapa faktor psikomotor terkait dengan kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan fleksibilitas. Ini terkait dengan koordinasi dan akurasi. Jadi di sini adalah faktor-faktor yang mendukung judul tersebut. Jadi kami mengambil 2 faktor tadi terkait dengan koordinasi dan kecepatan. Jadi ini adalah merupakan dasar kajian atau kutipan tadi dari artikel jurnal internasional yang nanti yang mengarahnya pada judul penelitian kami. Yang pertama ini. Jadi ini kutipan yang pertama. Yang selanjutnya adalah yang kedua terkait dengan pengembangan akurasi tendangan. Di sini ada kecepatan, bahwa dengan kecepatan kaki untuk melakukan tendangan yang akurat, jadi penelitian di masa depan harus mengeksplorasi kecepatan akurasi tendangan. Ini benar-benar bahwa dari 2 artikel ini, 2 kutipan yang kami ambil beberapa artikel, ini mengarahkan bahwa untuk kedepannya, untuk penelitian kedepannya terkait dengan beberapa faktor psikomotor ini dapat mempengaruhi akurasi tendangan. Ini adalah beberapa artikel yang coba kami ambil tadi. Jadi di sini ada lagi pernyataan bahwa kombinasi speed and akurasi. Jadi antara kecepatan dan ketepatan tadi, akurasi tendangan. Nah, pada faktanya di lapangan bahwa khususnya di UKM Futsal UMKT ini, secara prestasi tingkat provinsi tidak lepas dari 3 besar, tingkat provinsi, tetapi tingkat yang lebih arahnya nasional itu belum sampai ke sana. Jadi di sini menjadi dasar kami juga bahwa antara teori artikel dengan fakta di lapangan ini dapat mendukung sekali untuk peningkatan kualitas atau prestasi untuk mahasiswa UKM Futsal UMKT. Jadi tadi ada teori, ada fakta di lapangan bahwa kita hanya tingkat provinsi, tapi tingkat nasional kita belum bisa meraihnya. Nah, di sini menjadi dasar bahwa latihan koordinasi dan kecepatan merupakan satu upaya untuk meningkatkan akurasi tendangan, di mana ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai prestasi. Jadi ini adalah merupakan dasar perumusan judul tadi yang pertama. Nah, nanti bagian kedua ini adalah merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian. Jadi berdasarkan judul tadi, ada rumusan yang pertama itu apakah ada pengaruh yang signifikan latihan koordinasi terhadap akurasi tendangan. Itu rumusan yang pertama. Yang kedua adalah apakah ada pengaruh signifikan kecepatan, latihan kecepatan terhadap akurasi tendangan. Yang ketiga adalah apakah ada pengaruh yang signifikan latihan koordinasi dan kecepatan terhadap akurasi tendangan. Jadi ini adalah rumusan pertanyaan dari judul tadi. Sehingga tujuannya sama, tujuannya sesuai dengan rumusan. Jadi rumusannya 3, maka tujuannya ada 3 juga. Jadi untuk mengetahui adanya pengaruh antara latihan koordinasi terhadap akurasi tendangan. Yang kedua adalah untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan latihan kecepatan terhadap akurasi tendangan. Yang ketiga adalah untuk mengetahui adanya pengaruh antara latihan koordinasi dan kecepatan terhadap akurasi tendangan. Ini merupakan perumusan pertanyaan dan tujuan dari penelitian yang coba kami angkat. Yang ketiga, mendesain metodologi penelitian dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi memang dasar desain penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif karena untuk membandingkan 2 variabel bebas dan mencari nilai signifikannya. Karena memang nanti pada akhirnya ada berupa data-data yang numerik yang nanti coba kita bandingkan. Apa ini dapat mengaruhi tadi. Nah, sedangkan instrumen yang kami gunakan adalah tes penunjuk kerja berupa tes tendangan dalam olahraga futsal dan menggunakan target. Alat yang digunakan di sini ada bola, papan target, pun dan software. Jadi ini adalah merupakan tadi dasar
rumusan sampai hingga desain metodologi penelitian dan instrumen. Ini untuk judul yang pertama. Sedangkan untuk judul yang kedua adalah pengaruh tingkat kebugaran jasmani terhadap prestasi belajar mahasiswa UMKT. Jadi dasarnya, jadi ada beberapa artikel yang kelompok kami yang kami cari kemarin. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada relationship between physical activity dan cognitive phishing. Jadi ini akan latihan fisik, aktivitas fisik ini dapat mempengaruhi dari tingkat kognitif anak-anak. Jadi ini coba kita cari di mana kebaruan dari penelitian ini. Kalau di sini adalah merupakan latihan fisik, jadi kami rubah. Di sini adalah tingkat kebugaran. Jadi sehingga judulnya ini saling berkaitan. Bahwa di sini dijelaskan bahwa adanya latihan fisik dapat mempengaruhi fungsi kognitif seseorang tadi. Jadi kami rubah dengan tingkat kebugaran. Karena asumsinya fakta di lapangan bahwa rata-rata mahasiswa yang berprestasi non akademik itu memiliki kemampuan kognitif yang baik. Itu asumsinya. Tapi ini maka pertanyaannya apa? Apakah dengan melakukan latihan fisik memiliki kebugaran fisik yang baik dapat meningkatkan prestasi belajar? Jadi asumsinya seperti ini. Jadi bahwa apakah benar orang-orang yang memiliki prestasi non akademik itu memiliki tingkat kognitif yang baik? Jadi ini adalah menjadi pembanding antara teori berdasarkan artikel jurnal tadi dengan asumsi di lapangan tadi. Bagian 2 ini adalah sama, merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh yang signifikan tingkat kebugaran terhadap prestasi belajar, sehingga tujuan penelitiannya sama untuk mengetahui pengaruh tingkat kebugaran terhadap prestasi belajar. Jadi nanti ketiganya, sama dengan penelitian yang pertama, kami menggunakan data kuantitatif, karena untuk mencari pengaruh variabel dengan data numerik tadi. Jadi instrumen yang digunakan adalah tes kebugaran. Jadi nanti anak-anak yang notabene memiliki kemampuan atau prestasi non akademik, kita tes dulu kebugarannya seberapa. Nanti baru kita lihat IPK-nya mereka itu berapa. Apakah benar anak-anak yang memiliki tingkat kebugaran yang bagus itu memiliki prestasi belajar yang baik. Jadi berdasarkan IPK-nya. Jadi dilihat. Atau kan nanti atau data-data pendukung yang lain yang menguatkan bahwa orang yang memiliki kebugaran tadi dia memiliki kemampuan daya khususnya di kognitifnya bagus. Nah, ini adalah 2 judul kami yang coba kami angkat. Jadi memang berbeda dengan judul yang kemarin. Kemarin belum dapat dasarnya kami, jadi ini kami ubah. Jadi ada 2 judul yang coba kami angkat. Oke, baik Pak Andri. Pak Zul. Ya, Prof. Pak Zul, ya baik. Ini saya bisa ya saya melihat perkembangannya ini saya sudah harus masuk ya. Saya nanti pada akhir pertemuan ini nanti kita lihat pola seperti apa setiap sesinya itu. Tapi tadi itu saya terpikir dengan dugaan belum semuanya siap, itu tampaknya bisa disiapkan dulu, baru kemudian kita bahas bersama-sama, termasuk saya. Tapi tampaknya yang sekarang sudah dilakukan itu menunjukkan kesiapan dari kelompok ini. Jadi ini sudah perlu saya dalam kaitannya dengan bagaimana memberikan respons terhadap paparan dari kelompok 1 ya. Saya anggap ini kelompok 1, kelompok paparan pertama ya. Siapa saja ini kelompoknya, ini tulisan namanya tidak ditulis ya. Itu nanti perlu ditulis itu kelompok 1 siapa saja. Oh, sudah ditulis. Depan, Prof. Ya, ada 3 ya. Iya, Prof. Ada 3. Saya menganggap bahwa ini sudah menunjukkan kerja keras menurut saya. Ya, ini sudah menunjukkan kerja keras dan memang sudah memenuhi target dari sesi yang ke berapa ini? 2 atau 3 ini? 2 ya. Ini sesi kedua Mbak Narti ya. 2, Prof. 2, Prof. Ini 2 ya. Iya, Prof.
Ya, baik. Jadi memang sesi 2 itu sudah sampai pada rancangan metodologinya gitu. Nah, baik, ini saya komentari satu persatu ya. Ini tadi saya menahan diri untuk tidak mengomentari dulu. Ya, oke. Ini mohon maaf, ini menjadi seperti bagian dari kuliah gitu ya. Coba sekalian slide kedua. Slide kedua. Ya. Jadi ini kan temanya yang dua alternatif judul tadi semuanya tentang perkembangan motorik ya. Saya kira itu konteksnya ya, konteks keilmuannya. Perkembangan motorik. Jadi kalau saya menyebut konteks itu bukan berarti konteksnya itu adalah lembaga, ya, bukan tentang UMKT, ya, bukan tentang UMKT. Ini tentang keilmuan yang konteksnya itu adalah perkembangan motorik. Ya, itu kalau mau saya sebut begitu. Kemudian slide kedua, slide ketiga ya, slide berikutnya itu ini kan buku ini ya. Iya, Prof. Ini kan buku, jadi bukan ini buku. Jadi dari segi keilmuan pengetahuannya itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini dasar investasi ya, yang dimiliki oleh tim, kerangka teorinya kan, dalam artian kerangka teori dalam artian tentang motorik tadi, tentang perkembangan motorik tadi, kerangka teorinya seperti ini. Jadi kalau ini diperlukan, maka perlu disampaikan dalam paparan yang singkat saja di bagian pendahuluan, yang saya biasanya menyebut sebagai konteks ya. Jadi konteks keilmuan. Ya, orang boleh juga menggunakan istilah kerangka teori dalam artian penelitian ini menggunakan dasar pemikiran tentang perkembangan motorik seperti ini, yaitu istilah kerangka teori itu. Ini direkam ya? Jangan lupa ya, Direkam, ya? Prof. Direkam, Prof. Oke, jadi tolong nanti juga dicermati rekamannya itu karena ini lintas bidang ilmu ya, tidak hanya untuk kelompok ini saja. Tapi dalam kasus kelompok ini yang disebut dengan kerangka teori adalah mendudukkan semua nanti hal-hal yang terkait dengan penelitian ini pada konteks tentang teori tentang perkembangan motorik. Itu yang saya sebut sebagai kerangka teorinya. Tidak harus dilabeli kerangka teori gitu ya. Jadi dipaparkannya itu bisa saja satu paragraf. Slide berikutnya. Ini termasuk kemudian mengkristal ya dalam bentuk judul penelitian. Ada dua alternatif, tapi dua-duanya harus tentang perkembangan motorik tadi ya. Nah, saya ingin mencermati rumusan judul. Begitu menggunakan istilah pengaruh, maka itu selalu memposisikan variabel yang dilibatkan itu sebagai variabel yang biasa disebut dengan variabel bebas, independen, dan kemudian ada variabel terikatnya, yaitu variabel dependennya. Jadi X terhadap Y gitu. Nah, kalau judulnya seperti ini, maka desain penelitiannya itu juga sudah harus terpikir mengenai klaim bahwa penelitian ini akan menghasilkan hubungan sebab dan akibat. Nah, kalau yang tadi saya lihat itu tidak, ya. Jadi tidak. Yang tadi saya lihat dalam metodenya itu melakukan tes tanpa ada eksperimen, tanpa ada perlakuan. Ya, jadi kalau tanpa ada eksperimen, tanpa ada perlakuan, tidak boleh menggunakan kata pengaruh. Itu kan pengaruh itu sudah menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Dan hubungan sebab dan akibat dalam penelitian-penelitian kuantitatif hanya bisa dibangun
hanya bisa dibangun dengan eksperimen dengan segala macam desainnya, banyak sekali desain metode, desain eksperimen itu banyak sekali, atau yang biasa dengan causal comparative, atau yang disebut dengan ex post facto research design. Jadi kalau itu tadi tidak boleh menggunakan kata pengaruh. Ya, jadi itu tadi hanya menunjukkan hubungan saja, karena tidak ada perlakuan. Tidak ada perlakuan, kemudian dilihat setelah diberi perlakuan, kemudian dilihat bagaimana dampaknya terhadap variabel terikatnya. Salah satu contoh yang mudah dipahami ya, dalam bidang pendidikan olahraga misalnya, atau ya pendidikan olahraga bisa juga, itu misalnya pengaruh menu sarapan terhadap endurance, ketahanan fisik misalnya. Nah, itu kemudian bukan pemberian tes, treatmentnya itu para subjek, para sumber data ini diminta untuk makan sarapan dengan menu yang beda. Satu kelompok menunya sama, kelompok lain menunya beda. Setelah itu, setelah beberapa saat sarapan, mereka disuruh lari 100 meter, lari cepat, atau maraton 5 km misalnya gitu. Kemudian di kesempatan lain, di hari lain yang sudah tidak ada pengaruh sarapan tadi, kelompok yang semula pakai menu A, kemudian dikasih menu B, yang semula ke menu B, menu A, baru kemudian disuruh melakukan hal yang sama, lari cepat 100 meter, lari maraton 5 km, misalnya gitu, kemudian diukur, ya tadi kata-kata instrumen yang dipakai untuk mengukur pengaruh tadi, itu kemudian melihat endurance-nya, ya tentu ada alatnya khusus, itu baru bisa menggunakan judul pengaruh. Tapi kalau tadi yang saya lihat itu tidak ada, ya tidak ada misalnya kelompok A, kelompok B dibandingkan, jadi pengelompokan itu untuk membanding-bandingkan, untuk bukannya kemudian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tetapi masing-masing itu kelompok eksperimen, yang satu dipakai untuk pembanding, istilahnya itu comparison group gitu. Jadi tolong itu kata pengaruh itu dipertimbangkan, karena kalau tidak menggunakan metode eksperimen atau turunan dari eksperimen maupun mungkin ex post facto, ya. Ya, ini kuliah tersendiri itu mengenai eksperimen itu, karena saya di Amerika itu ngambil mata kuliah eksperimen itu 3 SKS selama 1 semester, hanya semuanya tentang eksperimen. Nah, slide berikutnya. Terus, ya, jadi jadi pada dasarnya ini sebetulnya dasar perumusan judul ini sebetulnya lebih banyak yang tadi saya sebut di urutan berapa ya tadi, ada identifikasi adanya research gaps. Tadi saya akan tulis di WA group, ya, itu nomor 3, ya, research gaps dari penelitian sebelumnya. Ini sebetulnya paparan slide ini menunjukkan bagaimana bukan rumusan judul, ya, tapi kalau inspirasi rumusan judul itu cukup dengan artikel-artikel ditampilkan judulnya saja. Kalau ini sebetulnya bagi saya itu menunjukkan research gap yang teridentifikasi dari teman-teman sebelumnya. Jadi kalau dilihat di WA, catatan saya di WA itu yang nomor 3 itu. Jadi beberapa artikel dari beberapa jurnal bereputasi yang menginspirasi judul-judul tersebut itu belum ada ini. Saya melihatnya belum ditampilkan, walaupun itu ada kutipan-kutipan, ya, dari Milan Coffee dan seterusnya, itu saya kan belum tahu itu
artikelnya judulnya seperti apa, jurnalnya namanya berapa, volumenya kapan, dan seterusnya gitu. Terus slide berikutnya. Masih dasar perumusan judul, terus. Masih terus. Ya itu sampai akhir perumusan judul tadi itu, saya kira itulah yang saya kendaki untuk nomor 3 tadi, bagaimana mengidentifikasi research gaps. Nah, kemudian sebentar, saya dalam WA group itu saya bukanya lagi. Jadi yang ini keempat berarti ya, keempat itu pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ya, dalam kaitannya dengan penulisan artikel untuk jurnal itu tidak perlu double rumusan dan tujuan. Toh itu ya substansinya sama. Jadi ambil aja rumusan pertanyaan karena lebih mudah untuk mengatakan bahwa dengan merumuskan pertanyaannya itu maka akan kelihatan bahwa penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian itu. Jadi kalau dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian itu, bagaimana caranya menjawab? Itulah bagaimana caranya, itulah yang kemudian dianggap sebagai metode. Gitu. Jadi tidak perlu lagi ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Berikutnya tadi saya lihat ada kata-kata asumsi segala macam. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini salah paham tentang asumsi ya. Rata-rata mahasiswa yang berprestasi non-akademik memiliki kemampuan kognitif yang baik. Ini kan tidak bisa diterima oleh semua orang. Saya bisa berdebat, enggak benar itu. Rata-rata mahasiswa berprestasi non-akademik memiliki kemampuan kognitif yang baik. Belum tentu. Ada juga yang prestasi non-akademiknya bagus, tapi kognitifnya juga tidak bagus dan seterusnya. Jadi ini bukan asumsi. Asumsi itu sesuatu yang sudah asumsi itu dalam penelitian sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dicek. Jadi misalnya katakanlah dalam kaitannya dengan pengumpulan data itu akan tidak ada masalah karena pada saat itu sekolah tidak libur misalnya. Itu jelas. Misalnya kata-kata kita mau ketemu lagi besok itu asumsinya apa? Ya masih ada besok, belum kiamat gitu ya. Karena orang tidak lagi perlu ngecek. Ya, jadi kalau ini asumsi, ya, kecuali kalau asumsi tentang statistik. Ya, kalau asumsi tentang statistik memang ada yang tidak perlu dicek, ada juga yang perlu dicek. Jadi pertanyaannya itu istilahnya itu. Maka pertanyaannya ini bukan dari asumsi. Jadi maka pertanyaannya apakah dengan melakukan latihan fisik ini sebetulnya justru rumusan pertanyaan tadi. Jadi rumusan pertanyaan tadi yang berangkat dari research gaps, bukan berangkat dari asumsi. Asumsi itu tidak harus selalu ada. Jadi kalau sudah tidak ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, maka tidak perlu ada asumsi. Ya, bahwa data-data tentang perkembangan motorik itu bisa diperoleh dengan misalnya katakanlah melakukan tes. Itu asumsi. Ya, itu tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa ada tes untuk mengukur perkembangan motorik misalnya. Jadi sekali lagi ini salah paham yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi ya, mengenai asumsi penelitian. Jadi maka pertanyaannya ini, jadi itu hubungan antara asumsi dan pertanyaan tidak logis ini. Kata pertanyaan ini adalah pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian tadi seperti yang saya katakan, itu berangkatnya dari research gaps. Sehingga kalau pertanyaan itu dijawab, maka ada tambahan ya, karena mengisi research gaps itu tadi, tambahan baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, yang sebelumnya tidak ada itulah yang kemudian dinyatakan sebagai kebaruan gitu. Terus berikutnya. Ya, itu tadi sudah saya komentari ya, masalah ada rumusan, ada tujuan, itu salah satu saja, kemudian ada
masalah pengaruh itu kalau kemudian desain penelitiannya itu nanti betul-betul akan menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Terusnya, nah ini juga salah paham ya. Jangan pernah menyebut metode kuantitatif sebagai metode penelitian, karena metode kuantitatif itu seabrek, itu tidak jelas apa itu metode kuantitatif itu. Jadi jangan pernah menggunakan istilah metode kuantitatif. Kalau kemudian di tempat lain, disertasi segala macam menggunakan itu salah kaprah, jangan diikuti ya, karena pada waktu menulis di metode itu orang sudah harus tahu seperti apa yang dilakukan oleh peneliti sehingga peneliti lain itu bisa meniru, mereplikasi, memverifikasi. Kalau digunakan kata metode kuantitatif itu 1 semester kurang itu masih belum cukup gitu. Misalnya tadi saya katakan salah satu metode kuantitatif adalah eksperimen. Saya mengikuti mata kuliah eksperimen 3 SKS 1 semester itu saja masih belum cukup sebetulnya. Itu gambaran betapa kata metode kuantitatif itu tidak bisa digunakan sebagai label nama metode. Ya, jadi metodenya itu misalnya katakanlah eksperimen, apakah kuasi eksperimental. Tetapi kalau versi saya tidak perlu menyebut metodenya apa. Yang perlu disebut apa yang mau dilakukan terhadap subjek penelitian dan mereka akan diberi treatment apa, kemudian diukur dalam kaitannya dengan misalnya kognitifnya dengan cara apa, itu saja. Jadi walaupun judulnya itu metode penelitian atau bukan metodologi ya, metode penelitian, karena metodologi itu ilmu tentang metode penelitian itu judulnya, tetapi isinya tidak harus dengan nama seperti yang tadi saya katakan. Apakah itu dengan eksperimen? Misalnya katakanlah penelitian ini akan menggunakan eksperimen, itu saja nggak cukup juga. Karena eksperimen itu banyak sekali. Sehingga yang penting justru apa yang mau dilakukan dalam melakukan penelitian. Dalam paparan tentang untuk artikel di jurnal itu kan tidak lagi ada kata desain penelitian, metode kuantitatif, eksperimen penelitian, itu tidak perlu, bisa saja itu hanya paparannya dalam bentuk paragraf-paragraf. Tapi tentu itu akan juga perlu dilihat jurnal yang mau jadi target itu seperti apa, ikuti template-nya gitu. Ya, gitu ya untuk metodenya. Berikutnya ada lagi tadi saya lihat. Sudah, Prof. Atau itu yang terakhir yang mau saya komentari. Ini terakhir ya. Iya, Prof. Oke, jadi begitu ya. Ini saya kira khusus untuk kelompok ini perlu diperbaiki, tetapi juga langsung saja perbaikan itu lebih banyak pada tadi perlu dipilih mana salah satu judul itu, kemudian penelitian itu rencana seperti apa, langsung saja bisa dijajaki, karena pertemuan berikutnya sudah harus melaporkan rencana pengumpulan data dan seterusnya, instrumen yang kira-kira memang bisa dilakukan dengan sederhana, karena pada dasarnya waktu 5 pertemuan itu sudah harus menghasilkan menyelesaikan penelitian. Dari 2 judul ini yang mau diambil Pak, yang mana? Yang pertama mungkin Pak Andri ya. Ya, yang dipilih adalah yang bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Oke, silakan saja diteruskan. Tapi mohon respon saya tadi didiskusikan dulu, kemudian tolong disampaikan melalui WA Group. Jadi jangan dikosongkan WA Group itu. WA Group kok hanya kosong saja, harusnya dalam bentuk tanya jawab, diskusi, bertanya pada saya, bertanya pada teman lain ya. Jadi sesi ini sesi yang sifatnya itu sesi pertemuan melalui Zoom, tetapi diskusinya, pertanyaan yang diajukan pada saya dan seterusnya itu harus sudah ada di WA Group gitu.
Saya diamkan saja kalau kemudian tidak ada pertanyaan. Tolong itu perkembangan dari grup ini, kelompok ini mengenai akhirnya apa judul yang mana yang diambil, kemudian itu tadi artikel-artikel yang menjadi inspirasi seperti apa, dan bagaimana itu identifikasi research gap menjadi pertanyaan penelitian, dan kemudian bagaimana melakukan penelitiannya, tidak harus menggunakan kata metode, tidak harus menggunakan nama metodenya, tapi betul-betul rencana apa yang mau dilakukan itu sebetulnya yang harus ditulis. Begitu ya maksudnya ya, jadi jangan sampai salah paham, apalagi itu tadi metode penelitian itu kuantitatif. Waduh, itu sama sekali nggak bicara apa-apa itu, nggak memberi informasi apapun itu. Sekali lagi itu walaupun masih banyak terjadi di dalam konteks penulisan tesis, disertasi, tapi itu sekarang ini kita bukan dalam kaitannya dengan laporan resmi, tapi untuk bisa kemudian hasilnya itu dipublikasikan di jurnal. Oleh karena itu yang perlu dilihat seperti apa nanti kalau kemudian dikemas dalam bentuk naskah yang kemudian disubmit di jurnal itu, itulah yang dilihat itu. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama ini, tepuk tangan saja ya. Ini Terima kasih, Prof. saya kira sudah kerja keras, tapi tentu apa yang tadi saya sampaikan ya itu kewajiban saya. Kalau saya diamkan saja, ya saya yang merasa bersalah. Tapi saya kira ini menurut saya ini hasil kerja keras. Kalau tidak kerja keras tidak akan menghasilkan seperti ini. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa, Pak Zul? Ya, terima kasih Prof atas pencerahannya. Lalu mungkin kelompok kedua selanjutnya apakah sudah siap? Silakan. Ya, kelompok kedua. Pak Nanda ya. Pak Nanda, Jin dengan siapa? Nanti saya lupa namanya. Pak Januar ya. Oh, ya. Pak Januar. Pak Januar. Monggo Pak Januar. Mohon maaf Pak Januar, mungkin sekitar 8 sampai 10 menit maksimal Pak Januar. Silakan. Oke, mohon izin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Apa suara saya bisa terdengar ya? Biasanya headset saya kurang terdengar Pak Januar. Ya, jadi untuk kelompok 2, untuk temanya kami kan fokus di kebugaran jasmani. Jadi beberapa jurnal yang sudah kami kumpulkan, yang pertama itu tentang dampak dari COVID-19 yang ternyata itu memberikan perubahan terhadap mental dan gaya hidup para pemain football di Jepang ya. Itu menjadi sebuah acuan di mana ternyata terjadi perubahan gaya hidup para atlet-atlet. Nah, untuk riset di sini setelah kami baca itu ternyata kami belum menemukan ya, untuk perubahan gaya hidup kemudian mental pada masyarakat umum. Jadi untuk judul ini ada sebuah research gap di mana kami masih punya kesempatan untuk meneliti tentang perubahan mental dan gaya hidup khususnya untuk masyarakat umum yang hubungannya dengan kebugaran jasmani. Kemudian judul yang kedua yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas fisik di awal pertumbuhan dan fungsi kognitif ya setelah itu. Maksudnya ketika anak ini kegiatan aktivitas fisiknya baik, ternyata juga memberikan dampak yang positif juga terhadap pertumbuhan kognitif di masa setelahnya. Nah, di sini
ada kebutuhan penelitian tentang kebiasaan aktivitas fisik di usia dini ya terhadap penyakit degeneratif. Karena dari judul ini kan hubungannya dengan faktor kognitif ya. Dan kenyataannya setelah banyak kami melakukan observasi itu di lapangan, banyak anak-anak itu yang sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu akan memiliki penyakit degeneratif. Contohnya dari obesitas di usia dini itu juga memiliki peluang yang besar juga terhadap misalkan hipertensi, kemudian diabetes, dan itu penelitiannya sampai saat ini itu masih minim. Itu bisa digali untuk penelitian awal juga, di mana memang kalau misalkan kita waktu yang lama, jadi nantinya kita itu bisa melakukan cross seksional ya. Jadi penelitian cross seksional itu kan bisa mengambil beberapa beberapa kelompok umur yang nanti bisa disimpulkan seperti itu. Ya, yang intinya aktivitas fisik ini memberikan dampak terhadap perkembangan kognitif maupun perkembangan kesehatan di usia lanjutnya. Kemudian judul yang ketiga ini berkaitan dengan ini keterlibatan orang tua ya terhadap aktivitas fisik anak-anak. Ya, jadi di sini pada judul ini itu memberikan hasil ya bahwasanya aktivitas fisik orang tua ini juga berpengaruh terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa anak. Ya. Kemudian setelah kami baca, ada peluang-peluang yang dapat digali, yang mana belum adanya penelitian yang spesifik ya, terkait dengan lingkungan pendidikan formal dan informal terhadap kebiasaan berolahraga. Jadi ada sedikit informasi dari judul ini bahwasanya kalau orang tua itu kan pendidikan informal ya di luar sekolah itu sebenarnya juga memberikan dampak terhadap anak. Nah, bagaimana kalau kami kolaborasikan dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga ini nantinya apakah betul-betul bisa memberikan dampak yang lebih besar. Kemudian yang kedua, minimnya penelitian tentang status sosial, ekonomi, lingkungan terhadap pembentukan kebiasaan berolahraga. Jadi kami kami sudah melihat peluangnya dan ingin menggali bagaimana background keluarga seperti status sosial, ekonomi, kemudian lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan itu bisa membentuk sebuah habits ya, kebiasaan si anak untuk mau melakukan aktivitas olahraga atau bagaimana ketika semua background ini itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Ini seperti itu. Judul yang keempat ini tentang dampak dari kebugaran jasmani di tingkat universitas terhadap kesehatan mental dan social success in later. Maksudnya apa ya bahasa Inggrisnya? Maksudnya kesuksesan sosial setelah lulus seperti itu. Nah, ini yang kami tangkap dari hasil kajiannya ini bahwasanya teman-teman yang sudah lulus dari universitas ketika dia itu memiliki tingkat kebugaran yang baik, dia itu di lingkungan sosialnya ya itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang tidak. Mungkin ketika dia berolahraga itu dia mendapatkan teman baru, kemudian bodinya bagus, dilihat enak, kemudian dapat lebih mudah mendapatkan link untuk bekerja seperti itu. Kemudian dua judul yang terakhir ini juga yang sedang tren sekali dan penelitiannya masih cukup sedikit apalagi di Indonesia. Ini tentang e-sport. E-sport yang hubungannya nanti dengan kebugaran jasmani, intinya tentang kesehatan, baik itu kesehatan mental, kesehatan fisik.
Ya, untuk judul yang pertama itu tentang public health perspective on e-sport. Nah, ini intinya bahwasanya jurnal ini memberikan perspektif dampak-dampak dari e-sport itu sendiri yang dikaji oleh bidang public health. Nah, setelah kami baca-baca di sana itu ternyata masih kurangnya penelitian tentang e-sport yang berdampak pada kesehatan, khususnya kesehatan jasmani. Ya, di sana hanya tertulis tentang misalkan dari e-sport ini nantinya orang-orang di e-sport ternyata banyak yang memakai doping karena mereka itu sering latihan melebihi dari batas waktu latihan seperti aktivitas olahraga. Kalau aktivitas olahraga latihan paling dengan durasi 2-3 jam itu sudah capek dan harus istirahat. Tapi kalau di e-sport ternyata ketika mereka latihan itu bisa lebih dari 10 jam dan itu memaksa mereka itu untuk memakai doping. Kemudian kondisi kesehatannya juga terganggu seperti psikologinya seperti itu. Kemudian setelah yang kedua ada terdapat dampak psikologis itu sendiri. Dan untuk dampak psikologis ini sebenarnya kan banyak cabangnya dan itu juga belum terlalu mendetail. Terus yang terakhir ini spesifik kepada efek dari game Pokemon Go terhadap physical activity dan psikologikal serta social outcomes. Nah, ini dari jurnal America of Preventive Medicine tahun 2019. Dari judul ini kami menemukan celah bahwasanya masih banyak jenis-jenis game online ya. Dan ketika beda game, beda perangkat game itu akan memberikan dampak atau jenis cedera yang berbeda-beda. Contohnya kalau game MOBA itu kan menggunakan handphone di mana cederanya juga berbeda. Misalkan jari kelingking yang terkena cedera, kemudian matanya lebih cepat minus atau seperti apa. Kemudian game PC juga memberikan dampak yang berbeda, yang rusak itu bagian metakarpal dan sebagainya. Itu jadi masih banyak sekali jenis-jenis game ini yang belum diulik, ya, yang banyak diulik di American Journal ini kebanyakan dari game Pokemon Go yang basicnya memang game MOBA. Kemudian yang kedua, ini belum diketahui cara meminimalisir kecanduan game online. Kami memiliki peluang di sini untuk meminimalisir kecanduan game online itu dengan cara membuat atau mengembangkan suatu program aktivitas fisik yang menarik bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu teralihkan atau malah justru tidak jadi kecanduan game online. Yang ketiga, itu belum diketahui ya dampak yang ini juga sangat parah sekali kalau melihat di kanal YouTube, banyak sekali anak-anak bocil-bocil itu melihat stream dan ternyata streamernya itu memang sangat toksik sekali. Nah, ini kan sebenarnya memberikan dampak ya. Bukan sebenarnya, kalau kita lihat langsung di live chat itu isinya kata-kata toksik semua. Tapi itu ya belum ada penelitiannya. Nah, apakah nanti juga bisa kami angkat? Ya, karena penelitian kan bisa jadi kita menemukan hal yang baru atau ada tapi butuh dikuatkan. Mungkin seperti itu. Dan dari beberapa judul yang sudah kami baca, kemudian kami cari peluang-peluangnya itu, muncullah beberapa pilihan judul yang nantinya akan kami pilih dan mohon nanti Prof untuk mengkoreksi dan memberikan masukan sebaiknya seperti apa. Yang pertama, kami tertarik kepada parental lifestyle ya atau gaya hidup dari orang tua itu sendiri yang hubungannya dengan kualitas kebugaran jasmani dan social skill dari siswa. Jadi dari judul ini, the relationship of parental lifestyle to the quality of physical health and social skill of children, di mana muncullah pertanyaan penelitian dan bagaimana hubungan gaya hidup orang tua dengan kebugaran jasmani anak. Yang kedua, bagaimana hubungan gaya hidup orang tua dengan kemampuan sosial anak. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kebugaran jasmani anak usia sekolah dasar dan kemampuan sosial anak pasca pandemi. Ini kami
hubung-hubungkan dari beberapa referensi judul yang tadi, karena pasca pandemi ya mungkin kami juga pengen meneliti pasca pandemi ini. Begitu. Kemudian judul yang pilihan yang kedua adalah survei tentang dampak e-sport pada siswa sekolah dasar di Samarinda. Jadi kami ingin melihat bagaimana hubungan e-sport ini dengan keterampilan sosial siswa di SD Samarinda. Kemudian bagaimana hubungan e-sport ini dengan perkembangan psikologi siswa. Yang terakhir, bagaimana hubungan e-sport ini dengan tingkat kebugaran jasmani siswa. Judul yang terakhir, opsinya adalah kami ingin melihat sebenarnya hampir sama dengan judul yang kedua, cuma susunannya aja yang berbeda. Bagaimana dampak dari e-sport ini pada tingkat kebugaran jasmani dan sosial skill siswa. Mungkin begitu saja Pak Zul, mohon pencerahannya untuk sesi kali ini baru bisa seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Januar dan teman-teman. Ya, langsung saja mungkin. Ya, Pak Jul, saya komentari ya. Ya, Ya, saya kira ini sudah cukup keras Pak kerjanya ya. Jadi pasti kerjanya itu Pak membaca artikel. Yang pertanyaan singkat saya, nanti kemudian baru diteruskan dengan pertanyaan berikutnya, itu dari alternatif judul tadi, mana yang akan dipilih? Nah, itu sudah langsung. Maka mana yang akan dipilih dan kenapa dipilih? Gitu. Harus sudah mengambil keputusan. Untuk yang menarik, sangat menarik bagi saya dan kelompok kami itu yang judul yang pertama, Prof. Jadi kami ingin melihat gaya hidup orang tua ini terhadap tingkat kebugaran jasmani dan social skill. Oke. Nah, pertanyaan saya, ini artikelnya diambil, artikel yang menginspirasi itu diambil dari jurnal yang mana? Mana nama jurnalnya, volumenya, tahun berapa? Ini Prof, dari jurnal Jepang Physical Fitness Sport Medicine. Ini Journal of Physical Fitness Sports Medicine ya. Itu berarti volumenya 11 ya? 11 isu 3 tahun 2022, Prof. Oke. Oke, jadi saya kira ya kalau itu kemudian sudah juga disepakati dalam kelompok, kemudian juga jurnalnya juga sudah jelas, volume 11 lumayan, apalagi kalau ini kan pada dasarnya kan tidak akan bisa lama-lama ya menelitinya, sehingga kemudian nanti juga kalau misalnya diteruskan meneruskan artikel yang dari jurnal tadi, kemudian dikirim ke jurnal itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang beda dengan sebelumnya. Jadi seolah-olah katakanlah misalnya melanjutkan yang sudah diterbitkan tahun 2022 itu, tapi kemudian sudah ada kebaruan ya. Saya setuju dengan catatan itu tadi. Dasarnya, bukan catatan, dasarnya adalah pada dasarnya adalah karena memang ini mutakhir ya 2022 penelitiannya itu, dan kemudian kelompok ini sudah berhasil mengidentifikasi research gap, artinya hal-hal yang masih perlu diteruskan untuk kemudian nanti bisa menghasilkan temuan baru. Dan tampaknya ini lebih banyak pada mendeskripsikan ya, mendeskripsikan hubungan antara kebugaran fisik itu dengan keterampilan sosial siswa, dilihat dari orang tua mereka ya. Jadi dari segi bagaimana ini penelitian dilakukan, tampaknya ini manageable ya, bisa dikelola.
Oleh karena itu nanti untuk yang berikutnya itu perlu sudah bisa menampilkan judul seperti yang saya katakan tadi, kemudian dari judul itu acuan-acuan yang diperoleh dari artikel di jurnal, khususnya dari jurnal tadi, tapi saya kira juga harus mencari artikel-artikel lain. Jadi yang sekarang ini mencari artikel-artikel lain bukan untuk mencari judul lain, tapi mencari penguatan dari judul ini dari jurnal-jurnal yang lain. Dan kemudian setelah itu juga merumuskan pertanyaan penelitian yang sifatnya itu terkait diturunkan dari mengidentifikasi research gap tadi. Dan kemudian bagaimana itu akan dilakukan penelitiannya. Jadi sekali lagi metode penelitian itu lebih banyak mendeskripsikan, memaparkan, menjelaskan rencana bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Untuk sesi berikutnya, kalau bisa sudah akan menunjukkan instrumen penelitiannya itu seperti apa, sampelnya itu diambil dari mana, dan kemudian bagaimana itu nanti akan dianalisis gitu. Begitu ya, jadi itu usul pengembangan untuk berikutnya. Jadi yang judul-judul lain itu disimpan saja, suatu saat mungkin akan bisa dimanfaatkan. Begitu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, Prof. Hadi. Ya, oke. Sebelum lupa, sambil menunggu Pak Zul, sambil menunggu kelompok berikutnya, akan lebih bagus kalau dari setiap tim itu ada yang bisa mengusahakan tulisannya itu dalam bahasa Inggris. Kelompok ini ada enggak itu? Dua kelompok tadi ada enggak yang bisa langsung menuliskannya itu dalam bahasa Inggris? Kalau tidak bisa, ya udah nanti targetnya itu disinta saja. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu paling tidak kalau Sinta 3 bagus lah. Gitu. Kalau tetap dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kemudian bisa dalam bahasa Inggris itu bisa aja jurnal internasional yang tidak harus terindeks Scopus, tapi itu jelas bukan jurnal yang predator kalau bisa langsung dalam bahasa Inggris. Tapi jangan nambah kerepotan ya. Jadi kalau tidak nambah kerepotan itu biarlah dalam bahasa Indonesia, nanti jurnal targetnya bisa dilihat Sinta minimal Sinta 3 lah gitu. Oke, saya juga ingin mengingatkan bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan ini bisa dianggap sebagai proposal yang bisa juga diajukan untuk dana yang ditawarkan oleh LP2M itu ya, untuk dari sumbernya dari PP Muhammadiyah itu ya, internal PP Muhammadiyah. Kalau tidak salah, deadline-nya masih cukup waktu itu untuk disampaikan. Saya ingatkan itu ya, ini sekalian itu tidak mengganggu alur dari workshop ini. Saya kira alur dari workshop ini mungkin lebih dulu ya selesainya. Tetapi sekali lagi itu bisa saja kelanjutan untuk yang hibah itu, dan saya tidak akan masalah. Bukannya dipublikasi 2 kali, tapi yang kedua itu adalah peningkatan, kelanjutan dari yang pertama. Oke, saya persilakan Pak Zul, berikutnya kelompoknya siapa? Kelompok saya kelompok 3. Ya. Ya. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Prof. Kali saya mohon izin untuk memaparkan pengembangan dari kelompok kami. Mohon izin sebelumnya, apakah suara saya cukup terdengar Bapak Ibu dan Prof? Ya, terima kasih. Saya mohon izin. Ini adalah kelompok kami yang terdiri dari saya, Bu Musnul, Bu Rani, dan Pak Ade.
pada pertemuan sebelumnya Prof sudah membantu memberikan saran untuk pemilihan judul, dan judul inilah yang terpilih, Mobile Technology Enhanced Collaborative Learning for Improving Academic Oral Presentation in General Compulsory Course atau MKDU atau MKU yang kita kenal. Ini adalah referensi yang kita gunakan, yang kita telah lakukan penelusuran, entah itu sebagai sumber bacaan maupun juga sebagai bahan rujukan untuk penelitian ini adalah beberapa dari sekian banyaknya yang kita coba telusuri, dan inilah salah contoh-contoh artikel yang telah kita gunakan. Dari tahun-tahunnya memang ada beberapa tahun yang cukup mungkin menurut Pak Bestari itu tidak cukup relevan karena di atas 10 tahun, namun kita anggap esensinya masih cukup mewakili hingga saat ini. Jadi dari judul-judul ini dan juga dari publishingnya kita sudah sebutkan rata dari yang bereputasi, entah itu dari Scopus ataupun dari Springer dan lain-lain. Nah, dari telaah-telaah Halo, Sinyal Terhenti. Sinyalnya hilang mungkin ini. Mas Zul. Hilang masih. ya kalau gitu setelah ini Pak Zul sudah kembali lagi. Tadi timnya selain Pak Zul siapa? Mbak Kusnul. Bu Husnul ya. Bu Husnul, bisa saya komunikasi dengan Bu Husnul sekarang? Silakan di unmute Bu Husnul. Ya. Unmute. Ya, Prof. maaf, terputus tadi. Sudah kembali. Oh, Pak Zul kita ada, Prof. Oke, jadi intinya sebetulnya gini. Intinya pada dasarnya itu kan sebetulnya Pak Zul sudah menyampaikan itu semua ya. Pertanyaan saya adalah, jadi ada ya Pak. Pak Zul. Ya, pertanyaan saya adalah apakah kemudian sudah memilih judul yang terus kemudian sudah jadi kalau menurut saya itu sekaligus sekarang sudah dipaparkan judulnya yang mau dipilih yang mana, kemudian research questions-nya yang mana, gitu aja. Oke, siap. Jadi dan kemudian metode penelitiannya itu seperti apa? Sekali lagi, metode penelitian adalah paparan tentang apa yang mau dilakukan dalam melakukan penelitian. Ini kok alternative research questions itu artinya apa? Apakah itu masih memilih? Apakah itu menjadi beberapa pertanyaan penelitian? Apakah maksudnya alternative research questions apa? Ya Prof, jadi dari judul yang di awal tadi, Mobile Technology Enhanced Oral Presentations, ini adalah judul-judul yang mungkin akan kita pilih Prof, karena kemungkinan tadi kan yang disebutkan karena waktu juga yang cukup pendek untuk 5 meeting ke depan, jadi kita menganggap ini mungkin akan bisa kita laksanakan, namun belum kami putuskan yang mana, karena di sini ada beberapa pilihan yang mungkin tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk mengumpulkan datanya, Prof. Seperti itu. Ya, apakah sekarang sudah bisa dipaparkan judulnya yang mana, kemudian yang mana gitu? Oke, sebentar Prof. Saya izin ke slide yang pertama. Judulnya adalah yang ini, Mobile Technology Enhanced Collaborative Learning. Untuk research questions-nya yang punya potensi untuk kita lakukan itu kemungkinan di research question 1 dan 2 Prof.
Oke, jadi itu sudah langsung ditulis itu saja. Ya, bisa langsung Ya, Prof. ditulis Jadi, itu saja. ya, Prof. Coba saya kan harus melihat ini judulnya, ini pertanyaan penelitiannya, ini saya masih sulit juga memahami. Jadi apa namanya, sulit bisa mengomentari. Jadi kalau ada judul, kemudian dari judul itu pertanyaan penelitiannya seperti apa, dan kemudian setelah itu bagaimana penelitian itu dilakukan. Saya mohon izin mengedit sebentar. Adakah slide yang sudah seperti itu? Saya izin menambahkan. Oke, oke, ya. Ya, jadi kalau dari segi judulnya itu Enhance Collaborative Learning for Improving Academic Oral Presentation in General Compulsory Course. Ini berarti metode penelitiannya sudah ada di sini nih. Metode penelitiannya sudah ada di In General Compulsory Course. Ini sebenarnya metode ini. Pengambilan datanya kan dalam mata kuliah General Compulsory itu kan sebetulnya itu kan bagian dari metode itu. Sebetulnya itu bagian dari metode. Jadi kalau keilmuannya itu sebetulnya sampai pada improving academic oral presentation. Ya. Bahwa dalam penelitian ini datanya diambil dari mata kuliah MKDU kan gitu. General Compulsory Course. Kemudian perlakuannya itu kegiatannya itu bagaimana pembelajaran yang dilibatkan itu membuat mahasiswa berkolaborasi menggunakan teknologi mobile. Ya, kalau boleh ditulis di situ metodenya apa itu? Bukan metode dalam arti nama ya, tapi cara melakukannya itu apa? Cara penelitian ini dilakukan apa? Coba tolong sekalian ditulis di mana diambil. Ini Prof, jadi kuesioner yang akan kita lakukan yaitu mengenai analisis karena kan students need, lalu kita juga menambahkan observasi dan interview dan data. Ya, saya kok merasa bahwa ini adalah need analysis kok nggak tepat ya. Kenapa menganalisis kebutuhan? Kebutuhan apa? Ini padahal judulnya kan penggunaan penggunaan teknologi mobile dalam pembelajaran yang melibatkan mahasiswa berkolaborasi agar kemudian kemampuan melakukan sajian lisan itu bisa meningkat kan itu. Kenapa ini need analysis? Yang dianalisis kebutuhan apa? Ya, Prof. Kalau kami berpendapat kemarin kenapa ada need analysis, karena kita yang pertama ingin dulu kan ada lack atau needs atau wants yang diinginkan oleh students di dalam presentasi tersebut. Ini nggak cocok dengan judulnya ini. Ya, nggak cocok dengan judulnya itu, research questions-nya 2 itu. Saya membayangkan dengan judul itu, katakanlah misalnya salah satu metode yang digunakan itu action research misalnya. Dalam mata kuliah General Compulsory Course ini, dalam mata kuliah MKDU,
maka dosennya itu melibatkan mahasiswa menggunakan teknologi mobile yang kemudian mereka dalam kelas itu melakukan kolaborasi, memanfaatkan mobile technology tadi, dan dengan kolaborasi itu dilihat apakah keterampilan mereka dalam melakukan sajian lisan di mata kuliah MKD itu meningkat. Saya membayangkan dengan judul ini sebetulnya ini action research ini yang bisa dilakukan. Mohon maaf, Atau untuk itu bisa menggunakan eksperimen. Jadi tidak ada hubungannya dengan analisis kebutuhan. Ini kebutuhannya itu sudah dianggap itu dari penelitinya. Kalau kemudian mereka menggunakan teknologi mobile dalam kaitannya dengan pembelajaran yang kolaboratif, itu akan bisa meningkatkan kemampuan menyaji secara lisan. Jadi kalau judulnya seperti ini, research question-nya harus diubah ya. Ini kenapa masih perlu need analysis gitu. Silakan Pak Zul direspon. ya, Dan teman-teman ini masih research question-nya nggak cocok dengan judulnya itu. baik, Prof. Kalau misalnya untuk Kenapa masih perlu tahu tentang kebutuhan mereka? Wong sekarang ini peneliti itu sudah menentukan pakai teknologi mobile itu. Itu kan pakai gadget ya. ya, betul, Prof. Dengan menggunakan sarana teknologi gadget, HP, kemudian smartphone mungkin, dan mereka bisa melakukan presentasi secara mandiri atau kelompok untuk kepentingan MKDU, untuk kepentingan yang terkait dengan mata kuliah MKDU. Bisa dipahami ya? Ya, bisa, Prof. Mohon maaf, Prof. Kalau untuk kan mungkin terlalu lama prosesnya, Prof. Jadi kemungkinan kami sepakat menggunakan eksperimen, Prof. Saya tidak mendengar dengan jelas. Ya, mohon maaf, Prof. Tadi akan kita pertimbangkan apakah menggunakan eksperimen ataukah. Tapi kalau kami tadi sempat berpikir di awal kalau memang kan akan terlalu lama prosesnya karena kan membutuhkan siklus dan lain-lain dan ada pendalaman di beberapa hal. Jadi kemungkinan kalau kami beranggapan eksperimen mungkin lebih mungkin untuk dilakukan. Saya tidak begitu jelas mendengar. Gimana tuh? Ya, halo, Bapak Ibu. Cukup jelas terdengar. Ya. Hilang-hilang Pak Zul. Saya dengar suara Pak Zul. Oke. Kalau tadi dari arahan Prof. Ali bahwa kemungkinan ada dua metode seperti eksperimen dan K, kemungkinan kami akan menggunakan eksperimen karena waktunya kalau untuk penggunaan K agak cukup lama sepertinya, jadi tidak memungkinkan. Sehingga kami sekarang ini akan menggunakan eksperimen begitu, Prof.
Ya, Tapi sekali lagi bisa dipahami komentar saya ya, kenapa ada analisis kebutuhan itu kan tidak lagi analisis kebutuhan itu biasanya digunakan untuk pengembangan research and development itu pakai need analysis. Jadi setelah diketahui kebutuhan mereka, maka kemudian dikembangkanlah suatu produk gitu. Misalnya mengembangkan buku, bahan ajar, media pembelajaran, itu need analysis. Tapi kalau seperti ini bukan need analysis karena itu sudah ditentukan yang akan digunakan itu apa? Yang digunakan itu adalah gadget kan gitu. Jadi penggunaan gadget itu sebenarnya kan penggunaan gadget dalam berkolaborasi berkolaborasi menyajikan berbicara secara lisan, apakah betul itu bisa meningkatkan kompetensi mereka. Jadi research question-nya seperti itu. Dengan judul seperti tadi itu research question-nya sebetulnya kalau tipe research questions action research itu how can mobile itu tadi mobile apa namanya enhance itu tadi improve oral communication of the students gitu misalnya. Tapi sekali lagi juga itu harus dikaitkan dengan research gaps yang kira-kira itu tadi dari kenapa itu kemudian masih belum dianggap selesai mengenai fungsi gadget tadi gitu. Bisa diterima ini anggotanya banyak ini. Silakan anggota yang lain itu jika bisa merespons mana yang kira-kira akan diteruskan. Ada berapa tadi? 4 orang ya. Ya, Prof. Pak Zul jangan sendirian ini. Ya, Prof. Sudah dipahami masukan saya? Ya. Sudah ya? Nah, sekarang berarti kalau itu kemudian judul sudah ditentukan seperti tadi, kemudian research question-nya sudah saya beri komentar, perlu ditindaklanjuti. Jadi pertanyaan saya dan 4 itu tadi dilanjutkan dengan metode tadi, tapi metode sekali lagi itu adalah paparan mengenai rencana apa yang mau dilakukan dalam penelitian menghasilkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu. Kok yang lain tidak berkomentar ya? Ya, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Prof. Di sini hujan deras, jadi sinyalnya agak itu, Prof. Tidak terlalu bagus, Prof. Mohon izin, Prof, untuk menanggapi tadi. Terima kasih banyak, Prof, atas masukannya. Kami keliru di situ tentang pemilihan research question. Tetapi mungkin kami tadi sudah ini juga sambil diskusi melalui WA sudah sepakat untuk melakukan eksperimen begitu, Prof, untuk melanjutkan penelitian ini dan tetap memilih pada judul kami tentang enhanced collaborative learning for improving academic oral presentation itu, Prof. Yang akan kami ganti adalah research question-nya beralih kepada eksperimen. Desainnya apa namanya? Penelitiannya ya. Iya, Prof. Saya punya catatan khusus. Jadi eksperimen yang jangkanya pendek itu jangan eksperimen dampak dari pembelajaran. Eksperimen dampak yang dampak penggunaan gadget tadi. Ya, betul, Prof. Bukannya
bukannya dampak dari pembelajaran, karena kalau dampak dari pembelajaran itu long term effect, efek jangka panjang. Ini cari yang short term effect. Jadi short term effect itu misalnya berkolaborasi dengan dua cara. Yang pertama, kolaborasi tanpa menggunakan gadget. Yang kedua, berkolaborasi dengan menggunakan gadget. Tetapi bukan dua kelompok yang sama, yang beda, tapi orang yang sama itu melakukan kolaborasi menggunakan gadget, yang kemudian berikutnya melakukan kolaborasi tanpa menggunakan gadget. Nah, tapi bukan masalah peningkatan ini, karena kalau peningkatan itu karena campur aduk ya. Jadi kemampuan itu kan menjadi campur aduk. Kemampuan itu bisa saja akibat dari menggunakan gadget dan akibat tidak menggunakan gadget. Nah, tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka terhadap kemudahan dalam kaitannya dengan berkomunikasi secara lisan. Jadi bukan long term effect dalam artian peningkatan kemampuan, karena peningkatan kemampuan itu long term effect. Ini sebenarnya kalau masalah eksperimen yang short term effect, long term effect itu bisa saja ngambil dari buku saya itu, dicari ya, itu ada buku saya dari apa itu namanya, judulnya itu, Mbak Narti, judulnya apa itu? Yang sudah juga saya episodekan di rekaman YouTube sebenarnya. Jadi jangan, kalau long term effect itu harus 1 semester, ini kan tidak ada waktu ya. Ya, 1 semester, dan itu juga banyak kelemahan yang long term effect itu. Ini yang short term effect, jadi sebetulnya bukan dampak pada kompetensinya, tapi pada persepsi mereka mengenai bagaimana mereka berkolaborasi menggunakan gadget dan tidak menggunakan gadget, tapi pada orang yang sama, bukan membandingkan dua orang yang beda. Pada orang yang sama dalam satu blok waktu, 1-2 hari melakukan kolaborasi dalam kelompok ya, tidak harus kemudian. Jadi sekali lagi ini berarti tidak harus masuk wilayah mata kuliah MKDU lagi, tapi mahasiswanya aja yang diambil dari mahasiswa MKDU, tapi tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Tidak ada hubungannya dengan kelas mata kuliah itu. Tapi hanya mengambil orang-orang yang sedang mengikuti mata kuliah itu. Katakanlah misalnya kalau itu nanti dari segi statistik ya memang harus minimal itu 20 orang mestinya itu. 20 orang berkolaborasi mungkin dalam bentuk kelompok-kelompok, dan kemudian setelah itu berkolaborasinya itu 2 kali, yang satu menggunakan gadget, yang satu tidak menggunakan gadget. Ya, jadi ternyata setelah dilihat dari segi metode, dari segi research questions, judulnya juga bisa saja ditinjau ulang ya, berarti adakah yang lebih sederhana. Tadi ada beberapa judul yang bisa kemudian dipilih lagi agar kemudian ini pentingnya bisa terkait dengan metodologi itu, apakah kemudian bisa dilaksanakan atau tidak dalam waktu yang dekat. Kemudian itu menyangkut kalau misalnya tentang pengaruh, itu long term effect atau short term effect. Jadi tolong kalau itu sedikit sekali ke paparan saya di buku itu tentang short term effect dan long term effect. Tapi saya kira itu penting sekali itu untuk kemudian memastikan apakah ada kelemahan yang serius atau tidak. Kalau long term effect itu kelemahannya banyak itu, karena banyak hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Oke, kelompok ini jadi masih perlu juga ini ya, diulang kembali
cermatannya, judulnya itu diskusi mengenai ini dengan saya itu bisa saja melalui WA Group ya, tidak harus menunggu sesi berikutnya gitu. Baik, Prof. Gitu ya, saya harapkan segera bisa diskusi dan kemudian hasil diskusinya itu dipaparkan melalui WA Group agar kemudian saya bisa merespon. Oke, terima kasih kelompok ketiga ini ya. Ini kelompok ketiga ya. Ada satu kelompok lagi kan? Ada, Prof. Semula kan 5 kelompok, tapi tampaknya ada penggabungan gitu ya. Iya, Prof. Ada 4 jadinya, Prof. Jadi 4. Jadi berarti sekarang 3 yang terakhir ya. Saya persilakan Pak Zur, sekali lagi silakan diatur siapa yang menyajikan. Terima kasih Prof pencerahannya dan sarannya atas kelompok 3. Untuk selanjutnya di kelompok 4 silakan Bu Sunarti atau yang mewakili kelompok 4 silakan. Baik, terima kasih Pak Azul. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas sekali. Ya, lagi hujan deras ini. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini Prof, dari pertemuan sebelumnya memang kami sudah mengarah pada satu judul, hanya saja judul yang ada sekarang ini itu kami sedikit judul yang ada sebelumnya kami sedikit revisi, perubahan beberapa term agar konteksnya lebih jelas sesuai dengan masukan Prof pada pertemuan sebelumnya. Jadi judul yang kami ajukan adalah The Use of Online-Based Classroom Assessment in ELT for Higher Education, Teachers and Students Perceptions. Ya, di sini kami kedatangan anggota baru Prof, ada Ibu Yeni Rahmawati dari kelompok 5 sebelumnya. Ya, jadi pada dasarnya penelitian kami ini masih terkait dengan dampak dari pandemi yang terjadi di akhir tahun 2019, di mana pandemi ini kan benar-benar merubah wajah pendidikan ya. Di mana para guru sekolah bahkan kampus itu tidak diperkenankan untuk melakukan pertemuan tatap muka langsung agar tidak terjadi penyebaran virus. Ya, di sisi lain pembelajaran tetap harus berlangsung. Nah, mau nggak mau maka para guru, para practitioners, educational practitioners ya harus mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran ataupun pembelajaran, di mana ini juga merupakan sebuah challenge ya, karena merupakan sesuatu yang baru. Saya lebih suka menggunakan kata dipaksa ya untuk berteman dengan teknologi agar pembelajaran bisa tetap berlangsung. Ya, tapi lagi-lagi penggunaan teknologi juga membawa masalah ataupun challenge kepada guru maupun kepada siswa. Ya, jadi kami sudah mencoba mencari beberapa artikel penelitian yang terkait dengan konteks penelitian kami, Prof, dan kami hanya bisa menemukan 2 artikel yang paling related dan paling baru. Yang pertama dari Abdu 2021 itu on teachers' perceptions with online assessment in LT during COVID-19 lockdown at higher education. Kemudian yang kedua dari Wang on learners' perceptions towards interactive web-based exercises for ELT at universities. Di mana kedua artikel ini terbit pada jurnal yang bereputasi. Kalau untuk Abdul itu terbit di Q2 Prof. Sedangkan Wang untuk 2014 itu terbit di Q1. Pada 2014 kalau nggak salah masih Q3 Prof. Ya, ya pada masa pandemi ya assignments khususnya dalam ELT itu sangat challenging ya Prof, khususnya untuk productive skills, writing dan speaking ya, yang berbeda dengan
mungkin mata kuliah yang tidak selamanya bisa dijawab dengan menggunakan multiple choice. Apalagi di tingkat perguruan tinggi, ya, di mana tugasnya lebih kompleks ya dibandingkan dengan siswa-siswa yang ada di sekolah dasar. Ini menuntut para guru untuk menggunakan mengadop teknologi yang lebih kompleks dibandingkan dengan guru-guru yang ada di sekolah primary ataupun secondary schools. Nah, dari dua previous study ini, Prof, ya, Abdu itu fokus pada teachers perception, sedangkan Pulau Weng itu learners perception. Ya, kami memandang bahwa memang penting, ya, teachers belief itu dalam itu sangat memiliki dampak yang besar dalam pengajaran ataupun pendidikan. Begitu juga dengan learners. Namun penting juga untuk melink antara apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang dirasakan oleh learners. Ya, jadi kami melihat bahwa ini sebuah gap di mana kita harus selain melihat apa yang dirasakan oleh guru, kita juga harus melihat dari sisi siswanya, dan kita akan compare hasilnya. Apakah ada konflik ya information antara guru dengan learners. Ya, harapannya ya akan ada informasi-informasi yang kita dapatkan berupa apa saja platforms ataupun media online yang digunakan oleh guru dalam melakukan assessment kepada siswa, kemudian bagaimana menurut para siswa dan guru tentang platform yang digunakan dalam proses assessment itu. Apakah ada kendala, challenges, ataupun ada manfaat yang justru dirasakan oleh para guru maupun para siswa. Jadi kami coba merumuskan dua research question, Prof. Yang pertama, what platforms do teachers utilize in conducting assessment in LT during online class? Kemudian yang kedua, what are students and teacher perceptions toward online-based classroom assessment in ELT? Ya, ini research objektifnya, tentunya research objektif untuk menjawab dua research question itu. Yang pertama adalah kita mau mencari tahu platform apa yang digunakan oleh para guru dalam melakukan assessment dalam pembelajaran bahasa Inggris during online class. Kemudian kita mencoba mengidentifikasi persepsi students dan guru terhadap penggunaan platform yang dilakukan oleh para guru. Untuk research desainnya sendiri, kita mencoba melakukan interview, Prof, pada dua kelompok samples. Yang pertama ada guru tentunya, dan kemudian ada siswa. Ya, kami berencana employ 6 teachers, 7 guru bahasa Inggris, dan 6 mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya, di mana dalam interview kami melakukan semi structured interview, di mana untuk masing-masing kelompok akan ada 5 pertanyaan yang kita arahkan untuk menjawab research question 1 dan research question 2 tadi. Ya, ke 12 ya, dari 2 kelompok tadi, ke 12 samples itu kita pilih berdasarkan convenience, Prof, ya, kenalan teman-teman dosen di beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Timur, termasuk di UNC, di Unikarta, di UMKT sendiri, dan beberapa kampus lain lagi, Prof. Dan mahasiswanya sendiri juga berasal dari kampus yang sama. Ya, untuk pengambilan data sendiri atau pelaksanaan interview akan dilakukan secara online, Prof, menggunakan teleconference media seperti Zoom dan Google Meet. Ya, di mana nanti research questions, interview questions-nya itu akan kami develop sendiri, Prof, ya, untuk menjawab 2 research question tadi. Ya, dari kelompok kami mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Prof. Teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silakan.
Ada lagi yang mau yang nambahi? Lagi ada? Cukup, Prof. Sudah tersampaikan. Oke, jadi sekali lagi tolong ditayangkan dari awal tadi judul. Dengan melihat judul ini, saya langsung bisa memikirkan kira-kira ini bisa dilaksanakan atau tidak, kemudian cara melakukan penelitian seperti apa, karena kunci kata-katanya itu perception itu. Students perception. Tapi sekali lagi teman-teman selalu ada saja dalam kaitannya dengan rumusan research questions yang tidak sesuai dengan judul. Coba lihat research questions-nya. Ya, nomor 1 kan tidak ada kaitannya dengan perception ini. Ya. Jadi research questions itu kalau lebih dari 1, 2, 3, 4 itu semuanya harus terkait. Dan itu semuanya dihubungkan dengan oleh judul ya. Jadi misalnya nomor 1 nggak ada hubungannya dengan judul. Tidak ada hubungannya dengan perceptions gitu. Ya, jadi apa namanya? Tentu misalnya katakanlah research question-nya itu ya semuanya tentang perceptions, tetapi perception tentang apa saja. Saya mau mengingatkan bahwa pada dasarnya yang namanya assessment itu tidak bisa lepas dari kriteria assessment yang baik. Kriteria assessment yang baik itu dari aspek validitas, dari aspek reliabilitas, dan dari aspek kepraktisan. Jadi misalnya katakanlah itu persepsi saja, persepsi dosen, apakah memang dengan menggunakan online assessment itu yang diukur betul-betul yang seharusnya diukur itu dari segi validitas. Apakah kemudian hasilnya itu kira-kira bisa konsisten, tidak dikotori oleh adanya kemungkinan mereka ngerpek, misalnya gitu. Jadi kerpean, cheating itu bisa masuk ke perception ini, tapi kemudian kalau dari persepsi dosen, itu dosen menganggap akan reliabilitas itu terganggu dengan adanya kemungkinan ngerpek atau tidak. Kalau dari segi mahasiswa ditanya apakah sebetulnya ada peluang mereka ngerpek atau tidak. Nah, kalau mereka merasa tidak ada peluang untuk ngerpek, berarti juga tidak bisa ditanya apakah mereka ngerpek atau tidak. Tapi kalau kemudian mereka itu merasa sebetulnya ada peluang untuk ngerpek, tapi tidak dimanfaatkan oleh ngerpek, dengan ngerpek, mereka tidak ngerpek walaupun sebenarnya bisa ngerpek, itu termasuk juga temuan-temuan itu. Kemudian mengenai kepraktisan, apakah mereka merasa dengan adanya online assessment itu, mereka bisa mengerjakannya dengan tidak terganggu dari segi menunjukkan kemampuan yang mereka miliki dari segi waktu, dari segi sarana, dari segi tempat dan seterusnya. Jadi daripada 1 seperti itu lebih baik 1, 2, 3 itu yang kemudian dikaitkan dengan kriteria good assessment dan semuanya adalah persepsi. Nah, kalau semuanya persepsi cocok dengan judul. Ini yang tadi saya katakan seringkali kemudian ada judul, tapi kemudian research question-nya itu tidak nyambung. Ini bukan lagi tentang judul ini. Ya, tentang penggunaan platform. Ini judulnya tidak ada penggunaan platform itu. Dari research question nomor 1 tidak relevan dengan judul. Nah, kalau ini mau dibuat relevan, judulnya harus diubah. Kalau judulnya diubah, maka kemudian fokusnya akan berubah.
Ini kan fokusnya tentang itu tadi. Inspirasinya tadi kan dari semuanya tentang persepsi, tapi yang satu dilihat dari dosen, yang satunya dilihat dari mahasiswa. Sekarang mau dilihat dari dua-duanya. Tapi tiba-tiba ada nomor satu yang mengganggu ini. Yang tidak lagi relevan. Itu teman-teman di tim bisa paham belum dengan apa yang tadi saya sampaikan? Nah, mau tanya, Prof? Ya, silakan. Ya, jika misalnya yang research question 2 kami bagi jadi 2, Prof. Jadi Ya, students tapi research question perceptions. 1 nggak relevan itu, nggak ada kaitannya dengan judul. Jadi sebaiknya dihilangkan saja ya, Prof, yang pertama. Ya, kalau nomor 1 ada, maka akan digunakan hubungan antara platform A dengan persepsi seperti ini. Platform V persepsinya seperti apa. Platform C seperti apa. Baru itu tentang hubungan antara platform dengan persepsi. Ya, Itu. baik, Prof. Jadi kalau itu fokusnya tetap pada judul, semuanya tentang persepsi, ya. Jadi bisa aja mau dimasukkan semua kriteria good assessment itu ada 3 itu, validity, reliability, dan practicality, itu bisa dikembangkan dalam kuesioner atau dengan structured interview itu tadi. Tapi bisa juga difokuskan pada reliability misalnya. Reliability itu kan yang paling dikhawatirkan kalau dengan menggunakan online assessment itu kan masalah cheating. Jadi tidak reliable karena masalah cheating. Kalau sudah ada cheating itu tidak akan reliable. Kalau tidak reliable itu tidak akan valid gitu. Jadi ini teman-teman kelompok harus menguasai konsep tentang assessment ya. Dan saya kira ini dalam waktu dekat kalau sudah jadi instrumennya itu dengan mudahnya diselesaikan, tinggal memilih kira-kira respondennya di mana saja dan apakah itu kemudian nanti sudah cukup untuk bisa dijadikan dasar untuk menganalisis menggunakan statistik gitu. Ini statistiknya mungkin pakai chi-square ya, perbedaan persepsi. Karena lebih banyak persepsi itu kan nominal ya, datanya itu bukan interval, bukan ordinal, tapi datanya itu nominal. Jadi kalau nanti menggunakan statistik itu chi-square. Bagaimana Pak Darman, teman-teman yang lain? Iya, Prof. Paham, Prof. Oke. Ya, itu bisa aja dengan ini, tapi lebih difokuskan pada itu tadi, reliability tadi. Apakah yang aspeknya tapi sebenarnya kalau juga dengan practicality juga bisa itu. Apakah mereka merasa mengerjakannya, ini kan kemudahan mengerjakan. Dan kemudian kalau guru juga kemudahan dari segi misalnya menyelenggarakan dan kemudahan dari segi men-score. Ya, itu tujuan kami, Prof. Practicality. Jadi dicoba aja mungkin 3 kriteria tes yang bagus itu ya, jadi validity, reliability, dan practicality, tapi tidak harus dipisah-pisahkan dalam kaitannya dengan bisa aja ini satu research question, tapi dalam kaitannya dengan pengembangan instrumen itu dengan sengaja memilih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait dengan validitas, pertanyaan yang terkait dengan masalah reliabilitas dan practicality, tapi tidak harus diberi label nama tentang validitas. Ya, dalam kaitannya dengan rumusan pertanyaannya.
Ya, karena Begitu. kami menggunakan interview, berarti nanti interview questionnya kami arahkan ke 3 aspek itu ya, Prof. Iya, betul. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Betul, apalagi kalau kemudian itu bisa saja nanti kalau di beberapa sampel itu bisa diinterview, itu bisa juga. Ini kan lebih bagus structured interview itu kombinasi dengan interview dan kuesioner ya. Kalau dimungkinkan dapat 20, yaitu diambil dari mahasiswa yang ada di FKIP, saya kira juga lebih praktis tuh. Mereka diberi ucapan terima kasih atau diberi piagam telah memberi data, telah diinterview ya. Itu saya kira penghargaan kepada mereka itu bisa saja dengan menggunakan random yang sesungguhnya dari daftar itu dipilih secara random, kemudian mereka diminta untuk menjawab pertanyaan secara sendiri-sendiri, karena ini kan wawancara ya. Itu bisa. Tapi structure dalam artian sebetulnya itu written interview kan gitu. Oral questionnaire. Ya, Prof. Jadi pengambilan sampelnya bisa random, simple random sampling. Kalau yang teachers perception ini ya saya kira mungkin saja tidak harus teachers perception ya, tapi student perception ya. Kalau student perception dan teachers perception itu nanti diadu kan, dibanding-bandingkan. Dan ini dari segi pengambilan sampel agak sulit juga teachers perception, teachers-nya itu. Kalau students relatif itu mudah ya. Karena menurut saya itu penting juga persepsi mahasiswa dalam kaitannya dengan 3 kriteria assessment yang baik itu. Kalau menggunakan online, masalah validitas, masalah reliabilitas, masalah practicality dari persepsi mereka. Tapi itu tidak kemudian di dalam kesimpulan bicara mengenai validitasnya tinggi, relativitasnya tinggi atau rendah, practicality tinggi atau rendah, itu tidak. Kesimpulannya tidak ke situ, tapi sebagai kerangka teori yang digunakan untuk mengembangkan instrumen itu mengacu pada 3 kriteria itu. Begitu, kalau saya sarankan student saja menjadi lebih mudah. Kalau ada teachers-nya ini kan nanti harus dibanding-bandingkan segala macam itu. Apalagi juga memilih teachers-nya itu kan apakah betul-betul teachers-nya itu adalah guru, dosen dari mahasiswa yang terkait. Ya, bisa juga itu beda persepsinya. Persepsi dosen terhadap online based classroom assessment yang juga dipersepsi oleh mahasiswa yang sama, artinya sama-sama mahasiswa dan dosennya itu mempersepsi satu assessment online yang sama, itu yang harus dijadikan patokan. Kalau mereka itu assessment yang dipersepsi itu beda-beda, itu menjadi kelemahan. Jadi kalau dari students kan bisa ngambil mata kuliah yang mereka ikuti, jadi persis yang namanya online based classroom assessment itu yang dipersepsi oleh mahasiswa itu kan sama, karena mereka mengambil mata kuliah yang sama. Begitu Pak Sudarman dan teman-teman, saya kira usulan saya tidak usah pakai teachers saja, cukup student saja. Jadi Baik, ini inspirasinya memang beda.
inspirasinya itu sebetulnya bagaimana agar online based classroom assessment ini bisa diperbaiki, tidak mengganggu 3 kriteria assessment yang baik berdasarkan persepsi mahasiswa. Salah satu kunci yang saya ingin cari itu, apakah sebetulnya mahasiswa itu merasa ada peluang untuk ngerpek, tapi mereka ngerpek atau tidak ngerpek gitu. Kalau kemudian mereka melihat ada peluang ngerpek, tapi ngerpek atau tidak ngerpek, itu yang kemudian perlu ditindaklanjuti. Tapi kalau mereka mengatakan tidak ada peluang ngerpek, itu tidak perlu dilanjuti. Kalau mereka persepsinya mengatakan tidak ada peluang ngerpek, tidak perlu ditindaklanjuti dengan interview. Jadi saya kira kalau hanya student saja, maka peluang untuk memfollow up structured interview dalam bentuk open-ended interview itu mudah. Hanya memilih mahasiswa yang jawabannya itu sebetulnya ada peluang ngerpek, tapi mereka ngerpek atau mereka tidak ngerpek. Gitu. Tapi kalau mahasiswa mempersepsi sebetulnya memang tidak ada peluang untuk ngerpek, ya udah, tidak bisa ditindaklanjuti. Itu saya kira bagus itu temuannya itu. Baik, Prof. Nanti akan kami diskusikan lagi, Prof, dengan kelompok teman yang lain. Ya. Oke. Asal paham dengan masukan saya ya. Insya Allah paham, Prof. Iya, Prof. Insya Allah Kalau paham. tidak, kalau masih ada yang tidak paham, tolong itu ditanyakan di WA grup ya. Di WA. Siap, Prof. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih. Ya, saya kira ini semuanya masih perlu ada diskusi melalui WA grup atau WA masing-masing yang kemudian nanti sesi berikutnya sudah lebih pada laporan revisi dan kemudian lebih fokus pada bagaimana pelaksanaan penelitian sehingga kemudian skenario sesi 3 itu tidak terlalu banyak ketinggalan gitu. Jadi sekarang ada 4 kelompok, maka 4 kelompok ini saya kira sudah sangat solid ya dengan hadirnya semua mendengar masukan dari saya dan kemudian juga ditindaklanjuti. Insya Allah ini bisa selesai karena orientasinya memang memilih mana yang bisa diselesaikan tanpa mengurangi mutu karena memang inspirasinya dari penelitian sebelumnya yang diidentifikasi mengenai research gap-nya. Dan ini saya kira 4 topik ini bisa diangkat untuk menjadi proposal yang sekarang sedang ditawarkan oleh LP2M, sumber dananya dari PP Muhammadiyah itu ya. Baik, kalau gitu mari kita akhiri saja kegiatan ini, sudah hampir pas waktunya, kurang 3 menit, dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Narti, terima kasih Bu Narti, nanti tolong juga dikendalikan lagi untuk pertemuan yang berikutnya, diingatkan mengenai tugas-tugas tindak lanjut dari pertemuan hari ini agar di sesi berikutnya itu semua kelompok, 4 kelompok ini siap ya, Bu Narti. Iya, Prof. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sama-sama. Saya mohon diri, live.